Halo bos, kita semua tahu bahwa hidup ini yang pasti adalah perubahan. Apalagi situasinya sekarang, di mana ada krisis, di mana semua katanya di media-media kita harus beradaptasi kebiasaan baru. Sebenarnya nggak hanya dalam situasi begini juga, gue juga sering ketemu orang-orang kerjaannya tuh muak, gue nggak suka sama kerjaan ini, dan rasanya gue pengen keluar dari kerjaan ini dan mencoba hal baru. So dalam video ini gue akan menerangkan bagaimana sih kita, apa yang mesti kita lengkapi diri kita supaya kita bisa mengubah hal yang kita mau coba, hal baru yang kita mau coba-coba menjadi sebuah kemenangan. Hal ini menurut gue penting karena ketika kita tidak berani mencoba hal baru, ketika kita tidak berani mencoba sesuatu yang memang kita pengen, maka kita tidak bisa bertumbuh atau kita mungkin tidak mengenal diri kita masing-masing. Hal yang sangat gue takutin adalah ketika nanti gue udah tua, dan itu sering gue temuin orang-orang yang sudah berumur 60 ke atas. Satu hal, dia menyesal. Dia ngomong begini, wah coba dulu gue melakukan hal ini ya, mungkin hidup gue gak sekarang. So mungkin dari lu semua banyak sekali yang ingin mencoba hal baru, tapi lu stuck dalam hidup lu sekarang, lu stuck dalam karir lu sekarang karena lu tidak pernah berani untuk mencoba-coba. Gue mau kasih formulanya, gue mau cerita dalam video ini bagaimana sih sebenarnya apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa berani mencoba hal baru, dan akhirnya hal yang kita coba-coba itu bisa memberikan kita sebuah kebanggaan, kemenangan, dan kesuksesan sesuai apa otak kita. Dengerin terus video gue sampai habis. Gue di sini akan menerangkan apa saja yang perlu lu pelajarin supaya lu berani mencoba dan merubah coba-coba ini menjadi sebuah kemenangan dan kesuksesan yang lu pengen. Tolong terus bos. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu, lu king, lu jago, lu keren. Gue. Sebelum gue masuk ke dalam materinya, gue mau kenalkan buat lo yang baru pertama kali datang ke channel gue. Nama gue Ricky Conrad, dan channel gue ini berisi tentang motivasi, pengembangan diri, entrepreneurship. Kalau lo merasa video ini bermanfaat buat lo, maka jangan lupa untuk subscribe sekarang. Subscribe channel gue dan nyalakan loncengnya. Setiap kali gue bikin video, lo dapet notifikasinya. Gue juga ada program bulanan, dimana di dalam program ini tujuannya adalah gue pengen membuat komunitas gue supaya kita semua bisa saling berbagi, kita semua bisa saling berdiskusi, saling sharing pengalaman kita, dan gue sendiri yang akan melakukan mentoring. Di dalam program itu kita akan sering berdiskusi melalui chat, kita juga akan diberikan grup, dan gue juga akan komit untuk memberikan 2 kali webinar for free. Ada biaya bulanannya. Untuk info lebih lanjut lo bisa klik link di bawah ini. Join sekarang, gue tunggu di komunitas gue. 1. Hambatan adalah batu lompatan untuk sukses. Ketika kita ingin mencoba hal baru, yang muncul ilustrasi atau gambaran yang muncul di otak kita adalah hambatan-hambatannya. Bener gak ya? Bisa gak ya? Sukses gak ya gue? Apa gue nanti makin mampus, makin kacau? So gue mau kasih satu quotes begini. Kita semua senang melihat kupu-kupu, tapi kita tidak pernah mengerti dan mengakui perubahan yang dialami oleh kupu-kupu itu supaya menjadi cantik. Hal pertama yang muncul ketika kita ingin mencoba hal baru, mencoba sesuatu baru, karir baru, bisnis baru, apapun itu, adalah hambatannya. Persoalan utama orang gak mau nyoba-coba adalah dia langsung menggambarkan hambatannya. Sayangnya, banyak orang yang kalau dia menggambarkan hambatannya, dia malah give up, dia malah menyerah dan tidak mau mencoba-coba. Karena apa? Otak manusia umumnya ingin badannya aman, ingin hidupnya aman. So dia tidak pernah mencoba hal yang baru. Orang-orang sukses itu, dia mampu melihat hambatannya dan mengubahnya menjadi batu lompatannya untuk sukses. Dan mereka tetap ada di sekeliling lu. Orang yang tetap bertahan. Manusia juga pada dasarnya adalah orang yang mampu bertahan di segala zaman, bos. Krisis ini sudah ada dari dulu. Perubahan dulu dari offline sekarang menjadi online, sekarang sedang kita lakukan. Tetapi dulu, waktu pada saat pertama kali komputer ditemukan dan apapun kejadian landmark yang ada di dunia ini, itu manusia tetap bisa mengikutinya. So, bagaimana kita melihat sebuah hambatan ini? Apa sih
yang mesti kita lakukan. Pertama adalah lu harus mengerti dulu apa hambatan lu. Apakah karena lu merasa kulit lu terlalu gelap, atau lu merasa terlalu gemuk, atau lu merasa tidak memiliki modal, tidak punya karir yang bagus, otak lu goblok, dan lain sebagainya. Bagaimana lu mengidentifikasi hambatan lu dan lu bisa hidup di dalamnya. Lu terima dan lu mencari apa solusinya. Ketika lu tahu apa hambatan lu mulai belajar mencari orang-orang yang lu pikir mirip kayak lu. Lu bisa belajar dari situ, dan harapan gue adalah lu bisa menemukan cara untuk melawan dan mengalahkan hambatan yang lu milikin. Orang beda-beda, bos. Ada yang memang lahir kaya, ada yang memang lahir cakep, ada yang memang lahir mampu berkomunikasi sama orang, mampu bersosial dengan baik. So masing-masing orang pasti punya kemampuan. Dan gue yakin semua orang unik, dan lu juga punya keunikan sendiri dan punya potensi besar. So identifikasi apa hambatan lu, identifikasi juga apa power lu, sehingga lu bisa mencari cara untuk melawan hambatannya. 2. Persepsi akan mengubah atau menghancurkan lu. So persepsi ini adalah bagaimana lu melihat dunia. Ini adalah suatu gambaran yang terjadi di otak lo dan cara lo memvisualisasikan suatu situasi tertentu. Ini bisa lo membuat lo menjadi maju, atau kalau persepsi lo jelek terus membuat lo malah hancur, bos, malah diem, malah bengong. Cara kita menciptakan persepsi kita itu murni semua adalah keputusan di tangan kita. Apa yang lo mau putuskan, bagaimana cara lo menciptakan persepsi, semua power ada di tangan lo, kontrol penuh ada di tangan lo. So, bagaimana caranya kita menciptakan persepsi yang bagus? Ini harus dilatih, bos. Ini sangat berhubungan dengan bagaimana keadaan emosi lo, bagaimana keadaan feeling lo pada saat lo ingin memutuskan atau menggambarkan persepsi mana yang lo pilih. So, ketika situasi datang sulit, ketika lo misalnya menciptakan suatu kerugian, kegagalan, atau keadaan ekonomi yang lagi sulit, lo akan panik, lo akan stres, dan ini adalah keadaan emosi di mana lo pasti akan menciptakan persepsi yang, oh ya, gue akan kalah, gue stop, gue loser, dan lain sebagainya. So, ini adalah sebuah skill yang harus lo latih setiap saat. Pada saat lo akan menggambarkan bagaimana persepsi terhadap suatu situasi, tenangkan diri lo dulu, latih ini. Carilah momen di mana emosi lo sudah tenang, mungkin lo bisa melakukan berdoa dulu, atau lo mungkin jalan-jalan dulu, lepaskan sebuah kepenatan dan kepusingan lo, mungkin lo main dulu sama anak lo, atau lo melakukan hal yang lo suka, sehingga lo sudah mencapai emosi yang tenang, baru lo ciptakan sebuah persepsi yang lebih positif daripada persepsi jelek lo. So, buat lu yang terbiasa menciptakan persepsi buruk terhadap suatu situasi, lu cerita-cerita aneh di dalam otak lu, pada saat lu mau memutuskan cerita itu, berpikir kembali, bos. Tenangkan emosi lu, hati lu, bawa diri lu dalam situasi yang tenang, emosi yang segar otak lu dulu, baru lu ciptakan. Jangan dengerin persepsi lu yang jelek-jelek. Lu akan jelek terus, bos. Hidup lu akan hancur. Persepsi itu penting. 3. Melatih objektif dan melihat sesuatu apa adanya. Nggak usah lebay, bos. Oke lah kalau lo pengen coba-coba sesuatu, banyak hambatannya kata orang. Tapi nggak usah lebay. Gue mau gambarin begini. Kalau lo melihat sebuah hidup lo itu kayak pintu yang sudah kekunci rapat. Udah mati, bos. Lo nggak bisa lewat lagi ke sono. Udah keputus hidup lo kayaknya. Ini udah nggak mungkin lagi. Coba lu melihat dari perspektif yang lain, bahwa lu nggak melihat itu sebagai kebuntuan dalam hidup lu, tapi lu melihat pintu ini pasti punya kunci, entah di mana somewhere. Ya lu cari kuncinya, lu cari jalan keluarnya. So ketika lu menemui suatu hambatan, so ketika lu ingin mencoba-coba hal baru, yakinlah bahwa setiap perjalanan, setiap hal pasti ada jalan keluarnya. Perspektif yang berbeda. Bukannya lu merasa ini sudah mentok, hidup lu sudah mentok, tetapi lu coba masuk ke dalam situasi, ke dalam pikiran otak lu, bahwa pasti ada jalan, bos. Pasti ada jalan untuk buka pintu ini. Bisa saja lu lewat jalan belakang, bisa saja lu minta bantu orang yang baik sama lu. Ketika lu merasa bahwa ini pasti ada jalan dan lu melihat sesuatu nggak lebay, lu lihat pintu itu nggak lebay, oh ya this is the end of the world, oh ya ini udah mati lah, gue udah nggak mungkin lagi, itu terlalu lebay, bos.
Itu nggak objektif. Lu cuma ngelihat pintu ada hambatan di situ. Kalau lu melihat ini perspektif yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda, bos. Maka keajaiban-keajaiban itu akan datang. Orang-orang yang baik akan bantu lu. Entah somewhere di tengah jalan ada yang ngasih lu makan kali, ada yang ngasih lu bantuan dan apapun itu. Lihatlah sesuatu dari perspektif yang berbeda dan fokuslah kepada aksi-aksi nyata. So jangan terlalu lebay memikirkan apa yang ke depan, tapi lihat saat ini objektif. Oke, gua akan jalan ini, gua akan lewati ini dan gua akan cari solusinya. Stop berpikir yang jelek-jelek dan sekarang saatnya untuk beraksi. 4. Aksi nyata untuk membuktikan persepsi lo. Hati-hati tentang aksi nyata. Kalau lu sudah menciptakan persepsi yang bagus ataupun buruk dan lu melakukan aksi langsung, maka itu akan menguatkan persepsi lu. Tetapi ketika lu tidak melakukan aksi nyata, justru persepsi lo yang tadi lu capek-capek lu bikin akan hilang begitu aja, bos. So, aksi nyata ini menjadi sangat penting. Semua orang punya keyakinan dalam hidup. Tetapi kalau lu punya keyakinan dan lu tidak mau hidup di dalam keyakinan itu sama aja bohong, bos. Lu pada yakin lu sukses, lu suka nonton motivasi, lu tahu bagaimana cara-caranya, dan lu tidak mau hidup di situ. Dan arti kata lain, lu nggak pernah melakukan aksi nyata dalam hidup lu, yaitu adalah kebohongan. Itu omong kosong semuanya. Dan itu malahan karena ketidakmampuan untuk berdisiplin dalam menciptakan aksi nyata, malahan lu akan menjadi seorang yang loser, semakin hari loser, kalah, dan kalah. Dan ini sangat berbahaya buat otak lu dan hidup lu sendiri, bos. So, aksi nyata itu menjadi sangat penting. 5. Jalanin prosesnya. Gagal, belajar, dan bertumbuh. Udah pasti kayak begitu prosesnya. Bahwa lu mungkin terima kegagalan dan lu mampu belajar atas kegagalan dan lu terus bertumbuh. Apapun yang lo lakukan sekarang, apapun itu pasti tidak signifikan, bos. Tetapi yang terpenting adalah lo lakukan saja. Gak bisa lo mencoba hal baru. Gak bisa lo menjalani setiap langkah itu lo mengharapkan hasil yang signifikan. Gue pastiin, bos, apapun yang lo lakukan tidak akan signifikan. Tetapi yang terpenting buat gue adalah lo lakukan saja. Kita sering dengar ada yang namanya kerja smart dan kerja tidak smart. Apa sih sebenarnya kerja smart? Aksi-aksi yang smart. Aksi-aksi yang smart itu buat gua adalah sebuah aksi, sebuah pekerjaan yang kita yakinin itu membawa kita semakin dekat dengan mimpi kita, dengan tujuan kita. Apapun itu, bos. Walaupun itu salah, tetapi kesalahan itu memberi kita pelajaran untuk kita melangkah dan menemukan solusi baru menuju mimpi kita. So, gak usah pusing soal smart work atau ini kerja gue udah bener apa enggak. Sepanjang pekerjaan itu lu yakini itu membawa lu lebih dekat lagi, selangkah lebih maju, memberikan lu sebuah pelajaran buat mencapai mimpi lu, buat gue itu adalah smart work. Bagaimana lu bisa tahu bahwa ini adalah benar atau salah kalau lu tidak pernah mengerjakannya? Gimana sih cara cari taunya? So, satu-satunya hal adalah lu harus kerjakan, kemudian lu juga mengerti bahwa untuk mencapai tujuan lu pasti ada prosesnya. Proses di mana lu pasti akan menemui kegagalan, dan dari kegagalan itu lu akan belajar dan akhirnya lu bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Jalani proses itu, nikmatin prosesnya. 6. Ubah kekalahan lu menjadi formula baru yang lu pelajari dengan baik. So, dalam perjalanannya pasti lu akan temui kekalahan, lu akan merasa menemui kekeliruan, dan bagaimana kita bisa mengubah ini menjadi pelajaran baru sehingga dalam rangka kita membuat formula yang cocok buat diri kita, yang cocok buat hidup kita, yang kita pelajarin untuk kita jadi sukses. Gue selalu pesimis sama kemampuan gue dan pengetahuan gue, tapi gue selalu optimis sama kemauan gue untuk sukses. Itu aja yang gue punya, dan itu aja yang gue pengen lu semua mengerti. Pengetahuan itu bisa dipelajarin dari sekolah, dari buku, dari internet, dan juga dari sebuah kegagalan akibat aksi nyata lo. Dan itu bisa lo bertumbuh terus. Lo boleh merasa kurang. Siapa sih yang gak kurang sama pengetahuannya? Siapa sih yang gak merasa gue belum bisa jadi seorang businessman, atau jadi entrepreneur, atau seorang jadi C-levels. Kalau lo pegawai, lo pengen jadi C-levels,
Dan banyak sekali pengetahuan yang mesti lo pelajarin. Semua orang mengatakan gak siap sama kemampuannya, gak siap sama pengalamannya. Boleh, dan itu gak apa-apa. Tapi bukan berarti lo tidak bisa menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang. Sepanjang lo selalu optimis dan yakin lo memiliki kemauan kuat untuk maju. Kemauan inilah yang akan mendorong diri lo untuk terus belajar, untuk terus mampu menerima kekalahan, kegagalan dalam hidup lo. So, milikilah passion yang kuat sama hidup lo, milikilah passion atas tujuan lo ini. Karena inilah yang akan terus memampukan dan terus membuat diri lo untuk belajar, untuk terus maju, mampu bangkit atas segala hal. Kalau lo memiliki kemauan yang kuat, memiliki passion yang kuat sama mimpi lo, siapa yang bisa stop lo? Jadi, ketika lo mampu menghadapi hambatan dan tantangan yang ada di hadapan lo, maka lo tidak akan takut lagi untuk mencoba hal baru demi meraih mimpi lo. Setiap kali lo mengalahkan hambatan kecil, lo akan menciptakan sebuah kemenangan. Dan kemenangan ini akan menguatkan keyakinan lo terhadap diri lo sendiri. So, abis nonton video ini, gue pengen lo semua tulis apa mimpi lo, apa hambatan yang mungkin lo dapat, dan siapkan mental lo untuk mengalahkan hambatan itu. Ciptakanlah sebuah strategi yang menurut lu cocok buat hidup lu dan kerjakan sekarang. Jangan tunda lagi. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.